warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Alfira Mita Hertanti. Saya adalah pamong belajar dari SPNF SKB Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Majene adalah salah satu lembaga pendidikan nonformal di wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. SKB Majene memiliki beberapa layanan, diantaranya pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, pendidikan keaksaraan, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan. SKB Majene juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga, salah satunya Rumah Tahanan Kelas 2B Kabupaten Majene. Beberapa warga binaan mendapatkan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Praktik baik ini dilaksanakan pada warga binaan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabupaten Majene. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan pada program keaksaraan yang berjudul Implementasi Pembelajaran Game-Based Learning Berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Wordwall pada materi mengenal huruf, suku kata, dan kata. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peserta didik sulit memahami materi pembelajaran di kelas. Pemilihan model pembelajaran oleh guru belum menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yaitu pendidikan orang dewasa. Guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi yang diberikan, serta guru belum memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Setiap masalah pasti memiliki solusi. Sebagai pendidik, saya menggunakan model pembelajaran Game-Based Learning. Dengan menggunakan model pembelajaran GBL, membuat kelas menjadi interaktif, menyenangkan, dan melatih kerjasama serta pemikiran, serta dapat mengukur tingkat pemahaman, melatih daya ingat, merilekskan diri setelah pembelajaran, serta memicu semangat belajar. Selain itu, saya menggunakan media interaktif pembelajaran yaitu Wordwall. Wordwall dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Selain itu, game ini dapat menambah motivasi belajar serta minat peserta didik untuk mengikuti serangkaian pembelajaran. Dengan menggunakan game-based learning dan aplikasi Wordwall, proses pembelajaran lebih terstruktur, secara sistematis, berpusat pada peserta didik, lebih menarik dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran yaitu rasa takut akan mengalami kesulitan dalam belajar membuat peserta didik secara tidak sadar menolak untuk menerima pembelajaran. Gadget atau gawai yang tidak dimiliki oleh semua warga binaan dikarenakan kebijakan rutan kelas 2B Kabupaten Majene. Warga binaan yang berusia dewasa yang tidak terbiasa dengan teknologi membuat mereka kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Langkah awal yang saya lakukan, yang pertama berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menentukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Saya bersama tim pendidik keaksaraan dasar melakukan asesmen awal yaitu asesmen diagnostik kognitif dengan wawancara langsung. Langkah ketiga, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sehingga didapatkan kondisi murid sebagai berikut. Dari 6 orang peserta didik program keaksaraan dasar diperoleh 2 orang peserta didik masuk dalam kategori belum paham, 2 orang peserta didik masuk dalam kategori paham sebagian, dan 2 orang lagi masuk dalam kategori paham utuh. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang mengakomodir kemampuan peserta didik dan juga sebagai dasar dalam pembagian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Bagaimana kabar Pak hari ini? Kita sehat. Sudah sarapan? Sudah. Setelah
mengawali pembelajaran dengan doa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi masih ingat semua siapa yang sudah lancar membaca? Penyanyi dicoba dulu. Bagaimana kemarin setelah pembelajarannya kalau bernyanyi? Satu, sama-sama gitu. Bacanya abu. Tahap selanjutnya, guru menjelaskan aturan bermain game dan mengarahkan peserta didik untuk mensimulasikan game yang akan dimainkan. Lalu guru membagi peserta didik menjadi 2 kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3 orang dengan 3 kategori kemampuan yang berbeda. Pembagian kelompok dilakukan secara bervariasi dengan harapan mereka dapat saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Jadi game yang pertama, pasangkan huruf kecil dan huruf besarnya. Oke, yang mana? W ke sini, jadi ke sini. W kita seret ke sini. Nah, yang mana? Ini apa? Huruf apa namanya? J. Yang lagi? Abu Hamid atau alias Maif negara ke-25. Oke. Kamu kita sudah tenang, jangan mau dikalah. Apa? Apa tadi itu bilang? Apa tadi bilang itu? E. Coba dulu kemarin baru. Yang mana huruf E? Oke. Ini semua. Kalau kendaraan Pak Umar, Pak Amir. Bisa begini Pak? Bisa. Bisa miring, bisa dari bawah ke atas. Ada yang bisa, ada yang sudah dapat? Iya. Yang mana? Saya. Oke, silakan klik yang mana di sini. Ya, klik ini. Yang ini. Oke, coba klik. Oke, beca. Yang mana lagi? Tarik selfie. Dapat ke depan Pak? Yang mana Pak? Yang ini? Iya. Oke, Delman. Yang mana? Yang mana lagi? Oke. Yang mana? Oh iya, pesawat. Oke, baik, selesai. Mari kita tepuk tangan dulu. Mantap, pulang bersama. Dengan penerapan model pembelajaran game-based learning dan pemanfaatan media pembelajaran virtual membuat suasana belajar lebih menyenangkan sehingga peserta didik lebih aktif, merasa aman, dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini warga binaan dari Rutan Majene sangat antusias dalam mengikuti pelajaran dikarenakan banyaknya permainan-permainan yang diterapkan dari pihak SKB Kabupaten Majene. Pelajaran hari ini sangat seru. Melalui pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh Saudari Alfiranita yang menggunakan metode yang sangat kreatif dan inovatif. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran yang diikuti oleh warga binaan menjadi sangat menyenangkan dan tidak monoton. Terima kasih. Saya sangat berkesan dengan keberagaman aktivitas yang Ibu Mita terapkan kepada warga binaan. Saya ingin sekali mencoba menerapkannya di kelas saya. Mengubah sebuah kebiasaan tidaklah mudah, tetapi ada cara-cara yang bisa ditempuh dalam memulai perubahan. Memaksimalkan peran sebagai guru adalah cara yang bisa dilakukan untuk memulai perubahan tersebut, yaitu melalui rancangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik dan kebutuhan zaman. Pada pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan bahwa sangat penting untuk membantu peserta didik memberikan hasil yang lebih baik pada proses pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta mendorong mereka sepenuhnya untuk terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.